Ayo, kamu istirahat yang cukup ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Kamu kok ada di sini? Sudah datang sejak kapan? Sudah lewat jam 9, kamu harus berangkat kerja. Kamu sudah sarapan? Lu yang menyuruhku pindah ke sini. Waktu itu aku cukup kesal. Kemarin aku bersama Buji. Aku menemani dia belanja siangnya, malamnya menginap di rumahnya. Aku tidak bertanya kemarin malam kamu kemana. Sebentar aku antar kamu ke kantor ya. Oak. Kalau mau, kamu naik dulu, tunggu sebentar. Aku bersih-bersih dulu. Ganti baju. Aku tunggu di sini saja. Oak. Halo, bisa bantu aku tidak? Nanti kalau kamu ketemu Yuan Hao, bisa bilang ke dia, kemarin aku bersama kamu. Siangnya nemenin kamu belanja, malamnya kamu nginep di rumahmu. Buji, aku sekarang sedang sibuk. Aku tidak bisa jelasin panjang lebar, tolong ya Buji. Aku dan Yuan Hao sedang dalam masa kritis. Kalau kamu tidak bantu, aku bisa hancur, Buji. Ada urusan kantor, aku tidak bisa antar kamu. Malam ini aku akan datang cari kamu. Nona Sia, kamu sudah pulang. Ada APA? Kemarin di lobi hotel, menunggu kamu semalaman. Nangga Semalaman? Di mana dia nunggu? Di kursi sebelah sana. Kami para staf sangat terharu. Kami bahkan mendaftarkan namanya khusus. Namanya Yuan Hao, kan? Ayah. Ganteng banget, Nona Sia. Kamu benar-benar dapat orang yang tepat. Semoga bahagia. Terima kasih. Kalau begitu, aku tidak ganggu kamu lagi. Yuan Hao. Mau kita pergi makan sesuatu? Aku sudah makan. Kemarin kamu nunggu aku semalaman di lobi hotel. Kamu masih sayang aku, kan? Aku tahu, sebenarnya kamu tidak tega putus denganku. Yuan Hao. Aku salah. Aku seharusnya tidak memukul Mao Xiaochun di toko gaun pengantin. Dan tidak seharusnya bilang hal seperti itu kepadamu.
Aku hanya karena sedang emosi waktu itu. Makanya aku jadi begitu impulsif. Kemarin malam aku di rumah Buji. Buji dan suaminya terus memujimu. Mereka juga bilang akan bertanggung jawab soal toko gaun pengantin. Mereka benar-benar baik banget sama aku. Pagi ini Buji bahkan menyuruh supirnya Kang Fen untuk mengantarku pulang. Kamu juga tahu, aku nggak punya banyak teman di Shanghai. Kalau sampai kamu juga nggak mau aku, gimana dong aku sendirian? Kamu pindah keluar juga bagus sih. Nggak ada yang ngatur, malah mau pergi kemana juga bebas. Maksud kamu apa? Kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku? Apartemen hotel ini lumayan bagus. Kamu tinggal di sini aja dengan tenang. Berarti kamu juga nggak mau aku balik ya? Yuan Hao, jangan tinggalin aku, please. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Dua orang yang bersama pasti ada pertengkaran. Pasti ada pasang surutnya, kita nggak bisa karena salah paham. Lalu langsung menyerah pada hubungan kita. Ini nggak adil buat aku, juga buat kamu. Yuan Hao, aku sangat mencintaimu. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi ya. Kita mulai lagi dari awal, oke? Kita pasti bisa menemukan lagi perasaan awal jatuh cinta. Akhir-akhir ini aku terus merasa. Dan perasaan ini semakin kuat. Aku sadar sebenarnya aku nggak paham kamu sama sekali. Sekarang pikiran aku sangat kacau. Semua yang terjadi antara kita selama ini. Aku perlu menyusunnya kembali. Sebenarnya pisah sementara juga bagus. Biar kita berdua tenang dulu. Jangan. Aku pergi dulu. Yuan Hao. Halo. Yuan Hao, ini aku. Lu yang mau nikah, beneran? Aku khawatir, terus cueknya bisa dipercaya nggak? Ceweknya sangat bisa dipercaya. Luoyang beruntung bisa menemukannya. Aku yakin mereka pasti bahagia. Kalau kamu, gimana kabarmu dan bimbing akhir-akhir ini? Maaf ya, ibu lagi banyak bicara. Ibu cuma ingin kamu baik-baik saja.
terima kasih. Ini adalah sweater yang ibu buat untuk kakak selama bertahun-tahun. Waktu itu sudah dibawa. Di hari ulang tahun kakak, ibu membawa yang terbaru. Diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakak. Tapi siapa sangka bisa berakhir seperti itu. Ibu juga tidak mengeluarkannya, selalu disimpan di tempatku. Serkan sweater ini kepada kakak. Kali ini, apapun yang terjadi sebelum ibu datang. Tunjukkan sweater ini kepada kakak, semoga dia tersentuh. Dia benar-benar mencurahkan banyak usaha. Ibu tidak pernah membuatkan aku sweater. Tapi untuk kakak dibuat banyak, dia sedang menebus dosa dengan kasih sayang. Kapan ibumu datang? Besok naik pesawat. Aku dan Swear akan menjemputnya. Kalau ketemu ibumu, sampaikan salam dariku. Mau tidak makan bersama? Baiklah. Dia pasti senang. Hanya saja tidak tahu apakah kakak akan mengakuinya setelah datang kali ini. Ebio. Aku yang urus. NK, Bagaimana, capek tidak? tidak capek. Hello Taunt, hello Swear. Swear lebih cantik dari yang kulihat di foto. Bahkan lebih cantik. Tentu saja, pacar anakku mana mungkin jelek. Tante, ayo kita pergi dulu. Ayo. Baik. Sudah sampai rumah. Ibu, malam ini kita makan di luar saja, jangan repot-repot di rumah. Baik. Swear, ambilkan air untuk ibuku. Baik. Swear, ayo sini. Ngambil air apa? Dulu. Kalian berdua ngapain? Jangan ikut campur. Duduk. Ada sesuatu untukmu, lihatlah. Ada hadiah juga. Wah, ini tante beli di Jepang. Aku rasa sangat cocok denganmu, terimalah. Anggap saja hadiah perkenalan. Tante, aku tidak bisa menerima ini, terlalu mahal. Kenapa tidak bisa? Kamu hampir jadi menantuku. Hadiah dari calon mertua, kenapa tidak? Cepat bilang terima kasih ke ibuku. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, aku pasangkan untukmu. Swear pakai pasti cantik sekali. Ayo. Sedang. Sangat cantik. Memang ibuku, selera yang bagus. Terima kasih. Sama-sama. Kebetulan kalian berdua ada di sini. Aku punya pertanyaan. Kalian tahu apa itu menikah? Tertawa apa? Tertawa apa kalian? Kalian tahu apa arti menikah? Lihat kalian berdua, tidak punya penghasilan tetap. Jangan pikir menikah itu seperti main rumah-rumahan. Tapi kami sudah punya anak. Yang, ada apa ini? Anna? Chow Mei, lucu sekali. Namanya apa? Bu, ini Chow Mei, anak kami. Si Ao Mei. Chow Mei, kamu bilang, haruskah aku setuju dengan mereka? Chow Mei, tidak sia-sia merawatmu. Sangat manis, terima kasih. Baik, Terima kasih. sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa.
Selamat ya, sudah buka. Setelah aku akan menempel lukisan ini. Label lukisan ini sudah terjual. Agar pelanggan merasa lukisanmu sangat laris. Ini namanya marketing kelaparan. Kamu benar-benar paham psikologi pelanggan. Pantasan galeri itu bisnisnya bagus. Ini kamu ambil dulu. Kamu tidak perlu memberiku uang sekarang. Ambil saja. Baiklah kalau begitu. Aku lihat hari ini kamu juga bisa pulang. Lagi pula di perut masih ada anak. Baiklah, aku pergi dulu. Baik, Dara. Bos, Halo. Lukisan pelukis wanita tadi menurutku bagus. Masih ada? Ada. Sini lihat, ini semua lukisannya. Aku ingin mengoleksi lukisannya. Kamu suka lukisannya? Tentu, aku sudah lihat profilnya di internet. Aku rasa nilai dirinya pasti akan naik. Aku beritahu kamu, jadi harga lukisannya tidak tinggi. Kalau nanti sudah terkenal, kamu mau beli pun tidak akan mampu. Kalau begitu aku pilih 5 dulu. Baik, silakan ke sini. Baik. Buku keluarga. Ibu yang mengantarkannya langsung. Menikahlah dengannya. Saat muda, lakukanlah hal yang ingin kau lakukan. Bu, kau memang santai dan besar hati. Lebih baik dari orang tua lainnya. Karena kau mengerti menghargai pilihan anakmu. Itu karena ibu pernah gagal. Nak, kau benar-benar mau menetap di Shanghai. Ayah, di mana ada cinta, di mana ada Cao Mei. Di situ ada aku. Tapi aku kakak Berksan dengan Schwer ini. Dia polos. Karena orang yang suka anjing biasanya polos. Tapi nak, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Menikah bukan main-main, harus bisa menghidupi keluarga. Tenang, aku dan Swear sudah memikirkannya. Setelah menikah kami akan mandiri, berencana buka toko hewan peliharaan. Kenapa mau buka toko hewan peliharaan? Bayangkan, kami berjodoh karena anjing. Jadi merasa sangat senang dan bahagia bersama anjing. Ibu mendukungmu. Kami berencana setelah menikah, berwirausaha, dan berjuang bersama. Berusaha meraih kehidupan yang lebih baik. Kenapa kau memendanjaku seperti itu? Ini pertama kalinya aku mendengar. Kata-kata yang tak pernah kau ucapkan sebelumnya. Misalnya, Misalnya berjuang berwirausaha, hidup berusaha. Swear juga sering bilang begitu. Jadi kami memutuskan tidak mengadakan pesta pernikahan. Hah? Lalu untuk apa aku datang? Mengantarkan buku keluarga. Kau anggap ibu seperti ya? Aku beritahu ya, aku datang untuk menghadiri pernikahan. Susah payah membesarkanmu, harus ada pesta. Pernikahan yang layak. Bu, jangan marah. Tadi aku bilang kau santai dan besar hati. Lebih baik dari orang tua lainnya. Sekarang malah jadi orang tua kolot. Sudah, jangan mencapku. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Agar kau tidak malas makan di luar bersamaku nanti. Ngapain makan di luar? Makan di rumah saja. Ibu masakkan makanan enak. Bu, aku tahu masakanmu enak. Itu sudah diketahui umum. Kalau kukatakan kakak mau mengajak kita makan, kau mau pergi? Apa katamu? Kakak mengajak kita? Kau serius? Kau tidak bohong, Ken? Ngapain aku bohong? Bu, kenapa kau heboh sekali? Apa kakak akan membawa pacarnya? Jangan sebut pacarnya, sudah putus ngapain dibawa? Putus. Bukannya tujuannya buat nikah? Kok bisa jadi begini? Si Bingbing ini licik banget dan terlalu materialistis. Putus juga lebih baik, aku malas bahas dia. Ngomong-ngomong Bu, nanti malam ketemu kakakku. Jangan sampai bilang soal ini ya. Mama cantik, makan buah dong. 60.000? Bos, kamu benar-benar royal ya? Ini investasi buat anakku, tahu nggak? Sekarang aku beli beberapa lukisan dulu. Nanti pas Jianhui nggak sadar, aku beli lagi. Itu nanti dari ibu, si Mike. Pasti bakal naikin harga lukisan Jianhui. Bayangin aja, anakku nggak bakal susah cari makan. Kayaknya kamu beneran tulus sama Jianhui ya? Pasti dong, dia kan lagi hamil anakku, ngerti nggak? Uangku juga nggak buat orang luar. Aku tahu ini namanya investasi cinta. Kalau kamu masih nggak bisa lupa mantan, ya balik lagi aja.
Jangan malu-malu. Jangan ngomongin balik lagi, nggak mungkin. Ingat, ya. Bisa ngerti lukisan minyak itu selera, ngerti nggak? Jadi orang nggak boleh nggak punya selera. Lalu rasa khas Beijing zaman dulu kita nggak termasuk selera dong? Kamu ngomong apa sih? Kita kan bisa gabungin rasa khas Beijing. Sama lukisan minyak, ini namanya apa? Ini namanya saling melengkapi, ngerti nggak? Bos, kamu benar-benar visioner. Jangan bohongin aku, gini aja. Kita bungkus lukisannya cepat, cari tempat sembunyiin. Ok. Ayo. Hati-hati bawa, pelan-pelan. Bagus. Xinhua nggak mau ngadain pesta pernikahan. Nggak boleh gitu. Yang, mama kamu benar. Pesta pernikahan harus tetap diadain. Pak, ngadain pesta nikah cuma buat dapat amplop itu kuno banget. Diam di situ kayak lagi promo di pameran. Aku nggak mau ngadain pesta nikah yang cuma cari untung. Maksudnya cari untung apa? Mama kamu kurang uang? Jangan dipikirin ribet. Ini cuma makan malam bareng keluarga dan teman-teman. Xinhua, nggak boleh gini. Harus ikut aturan orang utara, resepsinya siang hari. Tapi kan dia sekarang di Shanghai. Harus ikut adat setempat dong. Aturan-aturan ini semua dibuat oleh manusia. Kalau kita nikah siang hari, kenapa? Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma takut ditertawakan orang aja. Luku. Kalian berdua, kalau nggak ada resepsi kan nggak ribet begini. Tapi pernikahan harus diadakan. Resepsi pernikahan ini bukan cuma urusan satu orang. Ini semua sweater yang ibu rajutan untuk kakak selama bertahun-tahun. Ibu nggak pernah sekalipun merajut sweater untukku. Tapi buat kakak, ibu buat sebanyak ini. Dia sedang menebus dosa dengan kasih sayang seorang ibu. Lihatlah, ibu sudah berusaha membesar kamu. Setidaknya beri ibu sedikit penghiburan. Hiburan. Ayah, resepsi pernikahan ini cuma formalitas. Yang penting hidup bahagia. Itu baru penghiburan terbesar buat ibu. Kamu ini. Nak, dengar ya, resepsi pernikahan bukan cuma formalitas. Ibu ingin melalui resepsi ini memberitahu semua orang. Putraku sudah dewasa. Ibu sudah menjalankan tanggung jawab. Kamu harus mendengarkan ibu. Kakak, kamu bilang apa? Kamu harus mendengarkan ibu. Ibu, kamu dengarkan? Yuan Hao. Maafkan aku. Panggilan ibu ini. Ibu, aku nggak sedang bermimpi kan? Bu, cubit aku biar tahu nggak sakit. Ibumu ini kaget dapat kebahagiaan tiba-tiba. Dia nggak percaya sama telinganya sendiri. Aku juga dengar. Dulu aku selalu berpikir, hanya ayah yang melihatku tumbuh. Tapi ketika aku melihat sweater-sweater yang ibu rajutan khusus untukku, aku akhirnya mengerti. Aku juga tumbuh dalam hati ibu, hari demi hari. Ayah benar. Di hati ibu, ada aku. Sejak aku ingat, ini pertama kalinya. Aku, ayah, dan ibu makan bersama di satu meja. Baru saja aku dengar.
Kalian sibuk memikirkan pernikahan Yang. Rasanya sangat hangat. Aku merasakan keluarga yang utuh. Yang tidak mudah. Dengarkan kata ibu. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Bu, terima kasih. Terima kasih. Saat ini tidak ada masalah, tunggu sebentar ya. Jangan lupa minum obat tepat waktu dan rutin datang untuk pemeriksaan. Baik, terima kasih dokter. Sampai jumpa. Silakan masuk. Tante, silakan masuk. Berikan kartu rekam medisnya. Ada masalah dengan mata? Saya juga tidak tahu kenapa. Kadang-kadang penglihatan jadi buram. Apakah melihat bayangan ganda atau ada bintik hitam? Hanya kadang-kadang penglihatan buram. Lalu sebentar kemudian normal lagi. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama penglihatan buram? Saya tidak menghitung dengan pasti. Sepertinya sudah beberapa waktu. Mata sering merah dan berair? Kadang-kadang saat terkena angin atau cahaya. Baik, Ada. silakan duduk di sini. Saya akan periksa. Tante, silakan duduk di sini. Letakkan dagu di sini. Baik. Mata sering pegal atau nyeri di sekitar mata? Itu belum pernah. Sudah, silakan duduk di sini. Pekerjaan kalian cukup melelahkannya. Poli biasa masih baik, kalau ada operasi memang agak menekan. Dokter Mao, kamu cantik sekali. Terima kasih. Kenapa memilih belajar kedokteran? Sejak kecil saya ingin jadi dokter. Lalu mendaftar ke sekolah kedokteran, ternyata diterima. Jadilah saya dokter. Sudah menikah? Tante, tadi saya sudah periksa. Mata Anda pada dasarnya tidak ada masalah. Keluhan penglihatan buram sebelumnya. Mungkin karena kelelahan atau pengaruh lingkungan. Jangan khawatir, tidak ada masalah serius. Jadi saya tidak akan memberikan obat. Tapi mata Anda cukup rabun jauh. Saya sarankan periksa setiap 6 bulan. Pemeriksaan fundus setahun sekali, kalau tidak ingat. Minta anak Anda untuk mengingatkan. Pulang dan istirahat yang cukup.
Hati-hati di jalan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ada lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja. Dokter Mao, terima kasih ya. Sampai jumpa. Halo, saya mau tanya, apakah pekerjaan ini masih butuh orang? Saya tidak tahu, kamu harus tanya ke bagian logistik rumah sakit. Kamu mau kerja, ya? Begini saja, aku antar kamu ke sana. Terima kasih ya, saya tanya sendiri saja. Ukurannya kira-kira sama dengan perkiraanku. Warnanya juga tidak mencolok saat dipakai. Saka, Suka banget. Terima kasih ya Xinhua. ngapain bilang terima kasih? Yang penting suka. Tapi kita sudah berpisah bertahun-tahun. Kok kamu tahu ukuranku? Waktu ketemu dulu, aku sudah bisa memperkirakan. Sekarang mataku semakin lama semakin rabun. Bukannya kamu yang menyarankan aku cepat pensiun? Aku cuma berpikir, ingin membuatkanmu satu cheongsam yang bagus lagi. Ini akan menjadi cheongsam terakhir buatanku. Terima kasih. Setelah kamu pulang, aku mulai membuatnya perlahan-lahan. Aku juga tidak buru-buru. Tidak tahu kapan kamu bisa memakainya. Tak disangka bisa dipakai untuk pernikahan Yang. Bagus sekali. Ingat waktu muda, cheongsam pertama yang kamu buatkan untukku. Berwarna putih dengan bunga biru, pendek dari kain rami kasar, waktu dipakai. Seperti siswi progresif, sangat bersemangat. Lalu waktu menikah, kamu membuatkan cheongsam sutra merah menyala. Sayangnya di zaman itu tidak berani dipakai keluar. Sampai sekarang masih kusimpan. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap kita sudah tua. Lihat kamu, sebentar lagi jadi mertua. Ayah. Kata Yang, Yuan Hao putus dengan pacarnya. Anak-anak sudah besar. Urusan perasaan, biar mereka yang mengaturnya sendiri. Kakak, Benar-benar menikah. Sudah ada resepsi? sudah, kami pulang kampung mengadakan sesi meja. Banyak sekali ya. Baru aja balik, pas kamu istirahat siang. Aku sengaja ngasih permen nikah buat kamu. Aku nggak siapin hadiah yang bagus buat kamu. Hadiah apaan sih? Kamu kasih aku ucapan doa aja udah cukup. Lagi pula, nggak ada kamu. Mana ada Xiaohua kayak sekarang. Aku nggak tahu gimana cara berterima kasih ke kamu. Kamu ngomong apaan sih? Aku mikir dulu ya, ngasih ucapan doa, hidup manis-manis aja. Cepetan punya anak gendut. Makasih. Iya. Aku masih punya 2 kotak buat kakak Yuan Hao. Tolong anterin ke dia dong. Aku kasih nomor teleponnya, kamu hubungi aja sendiri. Aku pikirkan kamu sering ketemu dia. Ya udah, Makasih ya. aku ngucapin makasih dari dia. Kapan bisa makan permen nikah kalian berdua? Dia udah punya pacar. Aku sama Genggen selalu kira kalian berdua jadian. Jodoh itu nggak bisa ditebak. Jangan bahas kita, bahas kalian aja. Kapan mau punya anak? Soal ini,
Aku udah diskusi sama suamiku. Setelah nikah nggak buru-buru punya anak. Kita rencananya mau ambil alih toko ini. Terus bikin jadi rumah makan tradisional. Bahannya, pakai produk pertanian dari kampung halaman. Nama tokonya udah aku pikirin. Namanya Rumah Makan Xiaohua. Bagus banget, nanti aku kasih tahu ke rumah sakitku. Kebetulan di rumah sakitku nggak ada yang ngantar makanan. Nanti pesen nasi kotak dari Rumah Makan Xiaohua aja. Wah mantap, pesenan kamu gratis. Jangan gitu dong, ntar dibilang korupsi. Aku nggak bilang siapa-siapa, siapa yang tahu? Sengaja mau ngerjain aku ya. Ini permen nikah Xiaohua, dia minta aku kasih ke kamu. Aku juga harus ngasih kamu permen nikah. Kamu mau nikah? Aku udah manggil dia mama. Aku mau makan permen. Permennya mana? Aku nggak. Kenapa? Aku yakin suatu hari nanti, kamu juga bakal ketemu sama mama kandungmu. Makasih ya. Masih sakit badannya? Kamu mau ngomong apa? Waktu itu Bingbing mukul kamu. Aku belum minta maaf secara resmi padamu. Jangan selalu minta maaf melulu. Bukannya kamu sudah minta maaf padaku waktu itu? Bukan waktu itu, aku minta maaf mewakili Bingbing. Sekarang aku sendiri yang ingin bilang maaf dengan tulus padamu. Ya sudah. Katanya mau ngomong baik-baik. Ayo ngomong. Aku dengar. Aduh, kamu gini malah bikin aku nggak bisa ngomong. Kok nggak bisa ngomong? Sikapnya harus tulus dan serius. Harus penuh perasaan, sampai nangis-nangis dan menyesal banget. Ulang lagi dari awal, mulai. Lah kamu ketawa apa? Ulang. Siap mulai. Kamu sih selalu bilang ulang. Aku jadi nggak tahu harus mulai dari mana. Biar aku pikir dulu. Perbuatan jahatmu memang banyak banget. Dari nabrak mobilku di padang rumput itu. Itu bukan salahku, kamu yang nyerobot duluan. Sampai sekarang masih nggak mau ngaku ya? Tadi bilang mau minta maaf, sikapnya nggak tulus sama sekali. Kamu sendiri berbuat banyak jahat, malah nakuti aku pakai petasan malam-malam. Pas balik ke Shanghai mabuk, muntahin aku, terus maksa cium aku. Terus bawa aku ke kantor polisi. Gimana mau tanggung jawab? Mantan mertuamu juga siramin kopi ke mamaku. Kan kamu yang suruh aku pura-pura jadi pacarmu. Ini namanya yoyo pukul Huangge, sama-sama mau. Waktu itu kamu juga rela, itu nggak masuk hitungan. Terus kamu mukul orang di acara syukuran. Lalu pakai kipaon nakuti orang di pinggir sungai. Apa aku mukul kamu? Nakutin kamu? Ngomong apa sih kamu? Kamu tipu aku naik yang lala itu, ngerjain aku udah keterlaluan. Malah kamu rekam jadi video, dasar mesum. Karena video itu, siap Bingbing. Dia salah paham sama aku. Kamu merusaknya udah keterlaluan tahu. Harusnya kamu introspeksi diri dengan serius. Justru aku merasa semua kejadian antara kita cukup romantis. Sekarang dipikir-pikir memang menyenangkan. Berarti aku nggak perlu minta maaf dong? Nggak boleh. Yang paling bikin aku senang sekarang, yaitu dengerin kamu minta maaf dengan tenang. Aku tahu harus ngomong apa. Hari itu, pertama kalinya aku lihat kamu pakai gaun pengantin. Cantik banget. Aku menyesal bikin masalah di saat kamu paling cantik. Aku ingin bilang, maafkan aku. Itu pertama kalinya aku memakai gaun pengantin dalam hidupku. Fan juga memberikan banyak ucapan selamat untukku. Aku untung. Hidup harus dipikirkan hal-hal yang menyenangkan. Orang dan hal-hal negatif yang buruk, biarkan saja berlalu. Baiklah, kalau suatu hari nanti kamu benar-benar memakai gaun pengantin, pasti harus aku yang datang. Kalau kamu ingin dari mana? Aku pasti akan hadir di pernikahanmu. Sepakat. Bersulang. Kamu bilang ke mereka, kita hanya bisa memberikan diskon maksimal 3%. Ini sudah menunjukkan niat baik yang terbesar. Tidak ada ruang untuk keuntungan lagi.
Berikan nomor telepon bos mereka padaku. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, aku punya hadiah untukmu. Di dalamnya ada video aku menari. Kamu simpan sebagai kenang-kenangan. Aku mengerti. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Biaya kamar 402 seharusnya dibayar sampai akhir bulan ini. Aku ingin perpanjang 1 bulan lagi untuknya. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Dia sudah membayar biaya kamar untuk setengah tahun. Kamu yakin? Yakin, dia dibayarkan oleh seorang tuan bernama Dong. Peng Peng, aku di bawah hotelmu, boleh aku naik? Kamu mau pergi? Biarkan aku mengantarmu. Sayang, aku sudah datang, biarkan aku mengantarmu. Cepat keluar, cepat keluar. Maaf, Tuan. Anda sopir bos Van, kan? Sopir? Aku kelihatan seperti sopir? Hila. Sayang, bukankah ini bagus? Aku yang mengantarmu. Awas hati-hati. Siapa yang menyuruhmu mencariku? Bukankah aku sudah bilang akan mempertimbangkannya? Jangan terus memaksaku, oke? Kamu datang tanpa memberitahu dulu. Ini membuatku sulit. Apa salahku? Aku datang untuk makan bersamamu juga salah? Apa ada yang tidak boleh dilihat orang? Marah tanpa alasan. Baiklah, aku yang salah, maaf. Tapi hari ini aku benar-benar tidak punya waktu. Aku tidak bisa makan bersamamu, lain kali, oke? Siapa Peng Peng? Aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu selalu menghindariku.
Kamu harus pikir matang-matang, cincin sudah kubelikan untukmu. Pernikahan juga sudah kuceraikan demi kamu, jangan sampai kamu mengecewakanku. Apa aku yang menyuruhmu bercerai demi aku? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku beritahu kamu, cincin ini tidak kubutuhkan lagi. Bing bing. Paman ada di rumah? Bing bing datang. Paman, aku belikan buah-buahan untuk paman. Wah, tidak usah repot-repot. Apa kesehatan paman baik-baik saja 2 hari ini? Aku baik-baik saja. Bukankah yang mau menikah? Ibunya dari Dalian sudah datang, 2 hari ini sibuk urusan itu. Cepat sekali ya. Kamu tidak tahu? Tidak tahu. Duduklah Bing bing. Duduk. Paman, aku sudah tinggal di rumah ini cukup lama, merepotkan paman. Tidak apa-apa. Waktu itu tiba-tiba pergi, tidak pamit sama paman. Aku tidak sopan, paman jangan marah ya. Bing bing. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Yuan Hao. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa, selama ada jodoh, cepat atau lambat pasti akan bersama lagi. Terima kasih paman, kebaikan paman akan kuingat seumur hidup. Aku benar-benar ingin bersama Yuan Hao dengan baik. Aku sangat ingin menjadi bagian dari keluarga paman. TAPI. Tapi aku takut Yuan Hao tidak mau lagi berurusan denganku. Lihat saja Luo yang menikah. Dia bahkan tidak memberitahuku. Bing bing jangan sedih, aku mengundangmu. Aku mengundangmu ke pernikahan Yang. Masih tidak mau? Apa ini pantas? Anggap saja sebagai teman biasa yang datang ke pernikahan. Apa yang tidak pantas kan? Terima kasih paman. Aku pasti akan memberikan angpau yang besar. Baiklah, baiklah. Terima kasih paman. Aku mau angkat telepon dulu. Ini Yuan Hao. Halo Yuan Hao, aku sekarang di rumahmu, sekarang. Baiklah, aku segera datang. Dah. Paman Yuan Hao mencariku. Baiklah. Kamu pelan-pelan ya. Sudah lama menunggu aku ya? Mari kita bicara. Aku tahu kamu ingin bicara apa. Ayahmu sudah memberitahuku. Aku harap kita masih bisa bersama dengan baik. Dia berbicara panjang lebar denganku. Dan dia bilang Luo yang akan segera menikah. Dia berharap aku bisa pergi bersamamu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Kita putus saja. Jangan bercanda denganku. Sampai kapan kamu mau berpura-pura?
Kamu selalu membohongiku. Aku bisa memaafkan yang dulu. Tapi kali ini kamu sudah melanggar batasku. Sudahlah. Tapi aku belum mau berakhir. Aku tidak ingin bicara terlalu kasar. Bisakah kita saling menjaga muka? Yuan Hao, aku mencintaimu. Bisakah kamu tidak memperlakukanku seperti ini? Aku sudah pergi ke hotel tadi pagi. Kamu yang mengkhianati cinta ini. Tapi selama ini kamu yang selalu mengkhianati hubungan ini. Beraninya kamu bilang tidak mencintai Mao Xiaochun. Luoyang, bagaimana denganmu sekarang? Sebentar lagi akan masuk ke kuburan cinta ini. Yaitu pernikahan, menurutku kamu harus cepat-cepat. Nikmati udara bebas di luar ini. Tidak seharum dan semenarik aroma suer. Aku beritahu kamu, Zuir, di hatiku. Sejak kecil aku menganggapnya seperti anak sendiri. Jika kamu sedikit saja tidak menghormatinya, jangan salahkan pamanmu yang akan berusaha keras menyiksamu. Menyiksamu sampai mati. Untuk apa menyiksa? Langsung saja dibawa keluar dan dipenggal. Tapi tenang, aku benar-benar tulus pada Suer. Pasti akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu bilang, di antara kita ini, muda-mudi. Harusnya 3 kelompok ya, aku benar-benar tidak melihat. Kenapa justru kamu yang masih muda ini begitu bersemangat mengejar pernikahan? Aku sudah memberi contoh untuk kalian berdua. Kalian harus cepat-cepat, aku sudah tidak bisa. Pernikahan ini sudah tamat di hatiku. Aku akan memanfaatkan beberapa puluh tahun ke depan untuk menikmati. Waktu santai seorang diri. Kamu seorang diri hanya membuang waktu, aku membuang waktu? Aku kasih tahu, hatiku kuat banget. Kalau kamu terus begini, bakal lemes sendiri. Mulut anjing gak bakal ngeluarin gading. Kamu beli semua lukisan Jian Hui. Kayaknya kamu gak lama lagi nikah. Itu namanya rugi biar selamat, nggak lihat? Dia tiap hari nempel-nempel di belakangku, bikin kesel aja. Dulu aku juga mikir begitu. Tapi pas ketemu Swear, Langsung muncul keinginan buat nikah. Kalau nggak gegabah, siapa yang mau nikah? Aku udah 2 kali gegabah. tapi kelihatan aja. Aku nggak bakal tenggelam 3 kali di sungai yang sama. Jangan ngomong terlalu cepat. Sekarang perut kakak ipar makin gede. Nanti anaknya yang bakal narik kamu ke kapal. Ngapain kamu sibuk urus mantan bibimu? Mending urus kakakmu, lihat dia sekarang. Ngurusin dia percuma, bandel banget. Aku sama Bingbing. Aku putus sama Bingbing. Resmi. Beneran putus? Dia si cucu? Dia nggak setuju juga percuma. Tadi papa bilang suruh aku kasih dia undangan. Nggak usah dikasih, pas banget. Kita bertiga ini. Hidupnya warna-warni banget. Ada lagi yang maksa mau kabur dari pernikahan. Kak, aku nanya yang nggak seharusnya, kamu putus sama dia. Apa karena ada perasaan sama Mao Xiaochun? Kamu kebanyakan mikir. Luoyang, aku kasih tahu soal Luoyang itu. Cowok dan cewek kalau putus. Banyak alasannya. Tapi yang paling fatal itu pengkhianatan. Kalau ada yang khianat, dia yang khianat ke kakakku. Dari dulu aku udah bilang orang ini nggak bener. Adik.
Selamat ya. Jaga baik-baik. Kalian minum dulu, aku pergi dulu. Lihat deh kakakku. Pasti Sia Bingbing yang selingkuh. Aku pulang. Belum tidur? Minum ya? Aku minum sama Lauju Luoyang. Bingbing ikut? Jangan pernah lagi menyebut namanya di depanku. Bukannya siang tadi kamu menelepon untuk mengajaknya kencan? Aku sudah putus total dengannya. Kan kamu yang duluan mengajak putus. Ada aturan khusus apa ini? Aku cuma bertanya saja. Siang tadi dia datang ke rumah. Kasihan sekali. Dia sama sekali tidak kasihan. Apa dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Sudah, jangan tanya lagi. Pokoknya, dia tidak pantas menjadi menantumu. Yang kedua. Gagal lagi. Lebih baik tidak ada daripada asal-asalan. Tidak menikah juga tidak apa-apa. Ini salahku. Masalah antara aku dan ibumu pasti sedikit banyak memengaruhimu. Jangan overthinking. Kan kamu bilang, ini karena aku belum menemukan gadis yang benar-benar kusukai. Cepat tidur. Hari ini kamu jujur sama ayah. Sebenarnya kamu suka tipe gadis seperti apa? Aku usul satu. Bagaimana dengan dokter mau? Ngomongin itu lagi. Ayo pergi. Terima kasih. Kita berdua urus surat nikah seperti ini saja. Jengke ya. Sekarang kita berdua seperti belalang di tali yang sama. Belalang? Kalau beja kita hidup bersama atau mati bersama? Kok omonganmu bikin merinding sih? Apa aku salah naik kapal ya? Ceket? Kantor perceraian ada di sini. Kita bisa kawin cerai kilat. Siapa yang takut? Dengar, sekarang kamu sudah jatuh ke tangan pangeran ini. Bahkan kalau kamu sanggupong sekalipun, tidak bisa kabur dari telapak tanganku. Lebih realistis kalau aku yang bilang begitu. Sudah cukup ganteng, belum selesai juga. Sebentar lagi selesai. Baju yang disimpan paling rapi pun dikeluarkan. Kita janji ya, waktu kamu menikah nanti. Aku tidak bisa pakai baju ini lagi, kamu harus belikan yang baru. Aku bicara denganmu. Kamu selalu mencari cara untuk mendesakku. Tapi kamu tidak pernah merespons, kan? Aku tahu, kamu jangan buru-buru. Anakmu juga akan mengalami hari seperti ini suatu saat nanti. Baik, akan kudengarkan. Saat kau menikah nanti, jangan halangi aku.
Hello. Nona Xiaopingping. Hari ini aku hanya mengundang keluarga dan teman dekat, jadi kau tidak perlu datang. Apa maksudmu? Apakah Yuan Hao yang melarangku datang? Ini bukan keinginan kakakku, aku adalah pengantin pria. Aku berhak memutuskan siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak. Paman Yuan sudah berjanji padaku secara langsung. Tidak boleh ingkar janji, kan? Untuk orang sepertimu, tidak perlu memperhatikan hal ini. Kau mengerti alasannya, kan? Lu Yang, jangan keterlaluan. Aku juga memikirkanmu, supaya kau tidak merasa canggung setelah datang. Juga agar kau tidak perlu mengeluarkan uang, kalau kau lapar mata. Lain waktu aku dan Suer akan mengajakmu makan berdua saja. Dah tutup ya. Oke, sebentar aku lihat dulu. Keren, bagus. Agak seperti itu, Kak. Ganteng banget. Kapan bisa foto bersama pengantin wanita? Sedang dandan. Sebentar lagi kalian. Oke, aku lihat dulu. Terima kasih. Ganteng banget ya pengantin prianya. Kenapa dia datang? Kau yang menggandeng? Kakak tahu, bagaimanapun juga, dia adalah mantan bibi dari keponakanmu. Bisa dibilang masih termasuk keluarga. Orang yang punya sopan santun akan datang. Betul. Lihatlah tingkahnya. Gimana? Gugup tidak? Apa yang perlu gugup? Surat nikah sudah keluar. Kita bertiga, usiamu yang paling muda. Tak disangka malah paling duluan menikah. Kakak, jangan bilang ini pernikahan kilat. Aku sungguh mencintainya. Menurutku, hidup bersama dia seperti bermain rumah-rumahan yang menyenangkan. Aku serius, menikah bukan main rumah-rumahan. Kedepannya jangan boros, harus hidup hemat. Kedengarannya seperti ucapan ayahku. Sekarang kau menjadi panutanku. Kapan aku menikah? Tergantung apakah hidupmu bahagia atau tidak. Kedengarannya seperti ucapan kakakku. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Aku sudah siapkan angpau besar, nanti diberikan ke pengantin wanita. Kayak mendadaya? Menang togel? Jangan meremehkan orang. Aku seorang pelukis. Lukisanku sangat berharga. Ekspresimu apa sih? Aku kasih tahu. Aku akan semakin populer. Semakin populer. Kau pikir aku tertarik sama uang kotormu? Sekarang aku mandiri secara finansial dan kepribadian. Bahkan bayi dalam kandunganku juga milikku sendiri. Lalu ayah si bayi ini mana? Aku nggak peduli. Gimana? Memang segitu hebatnya. Anak ini nggak punya ayah. Hebat apanya? Aku kasih tahu ya, yang paling bikin jengkel pria itu wanita. Yang selalu bawa-bawa kenangannya ke orang lain. Sekarang ancam-ancam yang ini pakai anak. Besok ancam-ancam yang itu pakai anak lagi. Zhu Tao, Zhu Tao. Kenapa kamu nggak bisa berubah? Dari kebiasaan sok tahu ini? Baru sekarang aku tahu kenapa kita selalu bertengkar. Ketemu langsung berantem. Aku bertengkar sama kamu? Aku nggak pernah bertengkar sama wanita. Kamu pikir pria berpendidikan seperti aku? Masa ia bertengkar sama wanita? Di depan wanita, aku selalu memancarkan charm yang tak terbatas. Lihat tuh. Pasti dia datang cari aku. Halo Pak, akhirnya ketemu juga. Ada yang bisa saya bantu? Mobil Bapak menghalangi mobil saya. Saya ada urusan mendadak harus keluar.
Tolong geser mobilnya ya. Oke. Geser mobil. Geser ya geser, tapi nanti bisa jadi cerita panjang. Sudah, makasih ya. Suer. Cantik banget. Hari ini kamu pengantin paling bahagia dan paling cantik. Makasih Kak Xiaochun. Masih muda udah jadi pengantin, iri banget. Menurutku generasi 90-an kayak kita mikirnya nggak ribet. Pengen nikah ya nikah, jatuh cinta ya harus bareng. Karena mikir gitu, ya langsung dilakukan. Pemikiran yang bagus, cinta dan pernikahan harus murni. Kakak suka banget sama pemikiranmu. Tapi setelah aku menikah sama Luo Yang, kita harus hidup bahagia. Kita juga harus wujudkan mimpi kita. Kalau ada kesulitan telepon kakak ya. Kakak Chun siap membantu kapan saja. Boleh masuk. Ya ampun, Suer cantik banget. Mantan istri paman. Mantan istri paman atau istri paman sekarang? Istri paman sekarang, sayang. Sudah ketemu paman? Sudah. Dia sangat antusias padaku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang mencarimu. Siapa ini? Aku perkenalkan. Ini adalah mantan-mantan istri paman sekaligus mantan istri paman. Sebentar lagi akan menjadi istri paman sekarang. Untuk Ibu Jian Hui. Ini adalah teman baik Yuan Hao. Kokak by Luo Yang. Ibu Mao Xiaochun. Hello. Aku kasih tahu ya, pria dan wanita itu benar-benar bukan makhluk dari planet yang sama. Kamu tidak tahu, aku dan Jian Hui bercerai pertama kali. Kurang dari 3 bulan setelah bercerai, dia sudah menyesal. Setiap hari dia datang menangis di tempatku. Kalau dia sudah mulai menangis, kamu tidak tahu. Jian Hui itu seperti gempa bumi, atau seperti aliran kecil yang mengalir pelan. Dia melilitmu. Benar-benar membuat hatiku luluh. Jadi kami menikah untuk yang kedua kalinya. Aku bilang, pria tidak boleh berhati lembut. Sekali kamu lulu, kamu akan takin kalahin oleh wanita. Di telapak tangan mereka, Aku dan Jian Hui berdua. adalah tipe orang yang sangat kuat karakternya. Jadi setelah beberapa waktu, Akhirnya tidak bisa bertahan dan harus bercerai. Kali ini Jian Hui bilang padaku, dia hamil. Jika benar karena anak ini, kami menikah untuk yang ketiga kalinya, maka seumur hidupku tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. tapi kok aku merasa kamu menikmati saja? Apa iya? Tentu saja. Mulutnya bilang tidak akan menikah untuk yang ketiga kalinya. Tapi mulutnya tidak berhenti menyebut Jian Hui. Kamu ini munafik ya? Kamu senang melihat orang lain susah ya? Aku kesana dulu untuk menyapa tamu. Baik-baik, kamu sibuk saja. Baik. Sepertinya aku pernah melihatmu di mana ya? Kita pernah bertemu di tempat Xinhua. Aku tahu kamu mantan istri Yuan Xinhua. Ingat Eros. Kalian hampir jadi besan juga kan? Hari ini kamu naik pangkat jadi mertua. Selamat ya. Terima kasih. Laupang, Jeongsamu cantik sekali. Tentu saja. Sekarang Xinhua biasanya diserahkan pada tukang di bawah. Tapi lihatlah kain dan kerajinan tangan ini. Tapi ini dibuat khusus untukku oleh Xinhua. Ini adalah karya terakhirnya. Tunggu, tidak mungkin. Kipau yang kupakai inilah karya terakhirnya. Tidakkah Anda merasa ini lebih baik daripada milik Anda? Membuat itu satu hal, tapi di mana hatinya berada, itu hal lain. Maksudmu hatinya sepenuhnya padamu? Kamu tidak mikir ya? Aku dan Xinhua sudah bercerai 30 tahun. Dia bahkan tidak mengukurkanku. Tapi kipau ini pas sekali. Ini bukan lagi soal perasaan atau tidak. Tapi aku kembali memicu imajinasi dan kreativitasnya. Inilah puncak seni sejati, setuju? Aku tahu, kamu juga memicu imajinasi pria lain. Dan kreativitasnya terhadapmu. Kalau tidak, mana ada pernikahan anak hari ini? Selamat ya.
Pak, Kak, datang nih datang. Pack, kak. Ayo siap-siap. Ini planet seperti keluarga. Oke ayo, sekarang giliran paman. Paman, Bibi, Bibi. aku nggak usah. Sepen dong. Nggak usah. Hello, Xiao Chan. Tante Pang, lama tidak bertemu. Kamu hari ini cantik banget. Aku juga mau bilang, ipau yang tante pakai hari ini bikin tante terlihat sangat elegan. Shanshan di Amerika sudah punya pacar. Mereka serasi banget, mau tunangan. Tante punya anak perempuan hebat, aku bangga sama tante. Kalau kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja sendirian. Bagus. Yuan Hao sudah bilang ya? Aku sudah ke rumah sakit. Dia sudah bilang. Tante, terima kasih sudah membantu menjelaskan. Aku benar-benar minta maaf padamu. Sudah tua begini masih bertindak ekstrim, salah langkah. Aku sudah sangat menyusahkanmu. Hari ini melihatmu, aku harus minta maaf langsung padamu. Xiao Chun, maafkan Tan. Tante jangan begitu, ini sudah berlalu. Aku sudah lupakan. Kenapa tante masih ingat? Jangan dipikirkan lagi. Kamu baik banget. Bibi juga yuk, kita cari pengantin baru buat foto bareng. Di sana ramai, kita berdua foto dulu aja. Yuk Caca. Oke. Kita berdua juga foto yuk. Boleh. Kakak Xiao Chan. Kakak Xiao Chen. Bibi Pang. Selamat ya. Siap-siap. Ada APA? Katanya mau pergi ke pesta pernikahan teman? Kok mukanya panjang gitu? Nanti kalau sudah sampai, kamu pergi dulu aja. Jangan tunggu aku. Di dunia ini, cuma kamu yang bisa memperlakukan aku seperti supir. Tenang aja, aku rela melakukan apapun untukmu. Silakan pengantin bertukar cincin pernikahan. Ayo sini. Teman-teman dan keluarga, kami sudah menikah. Ayo minum. Sayang, aku pengen cium kamu. Ya udah, cium aja. Oak. Kamu mau apa? Aku mau ketemu kamu. Kok cuma segini mejanya? Aku kira pernikahan Luo Dagongzi. Paling nggak harusnya puluhan meja, biar kelihatan mewah. Jangan muter-muter, kalau ada sesuatu bilang aja langsung. Aku ingat Paman Yuan pernah mengundangku. Kenapa nama aku nggak ada di kartu tamu? Kita sudah putus. Aku setuju putus sama kamu? Mau Xiao Chun boleh datang. Kenapa aku nggak boleh? Bukan? Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Aku cuma pengen tamu yang hadir tahu. Orang tua saja mengundangku. Pengantin pria bilang nggak mau terima aku. Dia nggak ada sopan santunnya? Sekarang mempermasalahkan ini buat apa? Ada, tentu ada artinya. Aku nggak mau dia mengambil kesempatan terakhirku buat ketemu kamu. Sudah ku bilang, aku nggak mau ketemu kamu lagi.
Tapi aku pengen ketemu kamu. Yuan Hao, sejak aku jatuh cinta sama kamu. Aku benar-benar dari hati. Kamu nggak merasakan? Kamu ingat nggak pernah bilang ke aku? Waktu bersama kamu, aku kayak orang yang tergila-gila. Kamu juga lupa ya? Ya, aku memang melakukan banyak hal yang keterlaluan. Tapi aku punya alasan. Kamu dan Mao Xiaochun sangat dekat. Apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku pacarmu, aku juga bisa cemburu dan sedih. Tapi di dalam hatiku, aku terus menahan. Karena aku takut kehilanganmu. Ya. Sebelum kamu, aku punya pacar. Dia sangat baik padaku. Tapi dia sudah berkeluarga. Aku tahu aku tidak seharusnya seperti ini. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkannya. Kemudian dia datang ke Shanghai mencariku untuk membalas dendam padamu. Aku ingin melampiaskan kekesalan di hatiku. Aku menghabiskan semalam bersamanya. Tapi justru karena semalam itu, mengakhiri cinta kita berdua. Aku menyesal. Aku sangat menyesal, kemudian kamu mencariku. Aku pikir kita masih punya harapan. Jadi aku berbohong padamu. Aku juga ingin menyelamatkan hubungan kita. Hari ini, aku sangat ingin datang ke pernikahan ini. Karena di hatiku masih berharap, kamu akan memberiku kesempatan lagi. TAPI, Lo Yiyang. Lo yang hanya dengan satu telepon. Aku bahkan tidak bisa bertemu denganmu. Dalam perjalanan ke sini, aku sempat berpikir, aku akan menggagalkan pernikahan ini. Tapi entah mengapa, saat kamu berdiri di depanku, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa lagi menyakitimu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Tapi aku sangat berharap. Aku berharap kamu bisa mengingat Xia Bingbing yang lucu dan baik hati dulu. Pengalaman cintaku sangat sedikit. Jadi aku selalu berpikir keras, cinta seharusnya murni. Tidak seharusnya dicampuri dengan perhitungan dan pikiran. Kamu tahu pernikahan orang tuaku, termasuk cinta pertamaku sangat gagal. Jadi selama ini, aku sangat berhati-hati dengan cinta. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis bernama Xia Bingbing. Saat itu dia sangat lucu, sangat polos dan baik hati. Dia setiap hari memberiku harapan seperti langit, bahkan impian tentang pernikahan. Tapi saat aku berulang kali menghadapi kenyataan, aku sadar aku salah. Xia Bingbing itu ternyata tidak ada. Bukan. Tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena akhirnya jujur padaku hari ini. Juga terima kasih untuk kebahagiaan yang pernah kau berikan. Meski kebahagiaan itu sangat singkat dan tidak nyata. Bingbing.
Kuharap kalian bisa saling jujur satu sama lain. Jaga dirimu baik-baik. Yuan Hao. Selamat tinggal, Paman. Ping Ping. Sayang, Ada APA? Ayo kita belanja, yuk. Sekarang juga. Aku mau beli tas edisi terbatas, beli ini itu, beli semuanya. Aku lagi bad mood, jadi aku mau menghamburkan uang. Iya, aku juga mau beli gelang. Baru ada gelang berlian edisi terbatas yang keluar. Aku juga mau namaku ditulis di atasnya, dan kau juga harus pesankan jam tangan khusus untukku. Di belakangnya juga harus ada namaku. Pokoknya apa yang aku mau, kau harus belikan. Bing Bing, kau anggap aku APA? Kartu kredit atau mesin ATM? Bukannya kau mencintaiku, sedikit uang saja tidak mau keluarkan. Ada APA? Kau mencintaiku? Turun dari mobil. Apa maksudmu? Aku salah menilaimu. Aku tidak suka wanita sepertimu. Kita putus. Kau pikir kau berhak mengajak putus? Aku ini pria, aku juga punya harga diri. Harga diri? Kau punya harga diri. Aku, Xia Bingbing, juga punya harga diri. Aku beritahu, aku lebih paham apa itu harga diri dibandingkanmu.